Ya tinggal tarik aja. Ini kita tutup dulu untuk ini. Lumayan loh, banyak juga airnya. Nah, banyak juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, punya kulkas satu pintu jadi bikin admin punya kebiasaan baru ya. Sebelumnya admin pakai kulkas dua pintu, atau lebih tepatnya di rumah satunya itu kulkas dua pintu dari LG yang inverter. Jadi yang kulkas dua pintu itu kan biasanya sudah ada pemanasnya sendiri, dan untuk air tampungannya juga sudah diuapkan. Cuman untuk kulkas yang satu pintu seperti ini admin jadi punya kebiasaan. Kebiasaan apa itu? Ya ini kebiasaan admin ya. Kalau kamu mau tiru boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadikan aja referensi. Jadi biasanya admin setelah 2 atau 3 hari ya, itu biasanya kulkas satu pintu seperti ini akan muncul bunga es. Entah itu di bagian dasar seperti ini, bagian lantai dari freezer sudah banyak yang muncul bunga es. Nah lihat bunga es. Lihat, itu dia sudah banyak muncul. Ini bunga es. Nah bunga es ini kalau dibiarkan tentu akan semakin banyak. Apalagi kalau misalkan kamu punya kebiasaan untuk naruh barang banyak di dalam freezer, entah itu batu es seperti ini, bikin batu es, atau barang-barang mentah, entah itu ikan, daging, dan segala macamnya. Kemudian di bagian bawah dari freezer juga sudah banyak numpuk. Itu dia bunga es. Nah bunga es ini nggak baik ya untuk bikin bahan di dalam ini dingin, membeku, karena dia akan lama kelamaan akan sulit membeku bahan-bahannya ini, atau istilahnya itu jadi nggak efektif lagi, sehingga bunga es ini harus dicairkan ya. Bagusnya memang dicairkan itu kalau sudah numpuk banyak ya, supaya nggak ngabisin waktu juga. Cuman ini jadi kebiasaan admin aja. Jadi setiap 3 hari sekali atau 2 hari sekali admin biasanya ketimbang nungguin ini banyak bunga esnya dan bakal lebih lama, jadi admin punya kebiasaan untuk mematikan kompresornya ini atau melakukan defrost. Tinggal tekan aja tombol defrost di sini untuk kulkas satu pintu dari Polytron. Tekan aja. Ini kan posisinya nyala tuh kompresornya, kedengeran nggak? Nah ini dia kompresornya bunyi ya. Kalau admin tekan tombol defrost ini, dia akan langsung mati kompresornya. Nah ditekan, kompresor langsung mati. Dan ini admin lakukan malam hari ya. Biasanya di atas jam 10 atau admin mau tidur, biasanya admin tekan defrost tadi. Kemudian admin tutup untuk pintu kulkasnya. Ya tutup aja, karena nanti semalaman bunga es tadi itu akan mencair dan paginya itu langsung bisa dibuang dari sini nih, tempat penampungan untuk air dari bunga es. Kita lihat aja besok seberapa efektif. Jadi admin lakukan ini 2 atau 3 hari sekali. Kalau melihat sudah bunga esnya banyak, itu biasanya admin matikan atau tekan defrost tadi, lalu paginya admin ambil air hasil dari bunga es. Ini hanya kebiasaan aja ya, karena di kulkas 2 pintu admin nggak peduli soal bunga es, ada tampungan air, karena semuanya sudah jalan otomatis. Tapi di kulkas satu pintu itu admin jadi punya kebiasaan seperti ini. Tujuannya untuk efisiensi juga, supaya kulkas ini bekerja sesuai dengan dayanya 75 watt. Karena kulkas satu pintu kan hemat-hemat tuh. Tapi kalau ada bunga es, dia akan meningkat daya konsumsi listriknya. Jadi kita lihat saja besok nanti untuk hasil tampungannya, apakah bunga esnya sudah turun semua atau sudah mencair. Ya sekarang kondisi sudah pagi ya. Jadi kita coba cek gimana hasilnya. Ini coba nyalakan lampu dulu. Nah lihat untuk hasilnya sendiri setelah di defrost. Untuk bagian atas, nah bagian atas ini sudah mencair ya. Ini bisa kamu lap dengan kain kering yang menyerap air, atau pakai tisu, atau juga digini juga bisa. Yang penting tangan kamu bersih, sudah dicuci, supaya bunga esnya itu terlepas, supaya air dari bunga esnya ini benar-benar jatuh semua. Dan bagian yang ini, lantai ini ada yang bolong kan. Nah ini dia bolong itu, coba kamu pastikan ini sudah bisa dilalui air. Ini masih kayak ada bekas es ya. Kemudian bagian bawah sini kalau kita cek juga sudah nggak ada lagi ya bunga es, sudah bersih, semuanya sudah menetes ke bawah.
Dan kalau kita cek juga bagian tampungan air, ya tampungan air sudah banyak. Cuman ingat ya, resikonya ketika melakukan defrost ini batu es, jadi kena korbannya juga. Ya walaupun memang masih ada sebagian, tapi batu es bakal mencair atau sudah nggak keras lagi. Apalagi kalau sudah posisi sobek seperti ini, airnya juga akan ikut ke bawah. Jadi ini bisa kamu ikutin kalau pingin melakukan defrost, nggak harus tunggu yang bunga es banyak banget, lakukan aja 2 atau 3 hari sekali. Ya kebiasaan baru bagi admin yang punya kulkas 1 pintu. Biasanya 2 pintu hal seperti ini nggak pernah ada ya. Semua dibiarkan saja, yang penting pakai listrik bayar, semuanya sudah selesai. Air dari tampungan ini langsung dipanaskan, diuapkan, sehingga nggak ada lagi namanya air. Tapi untuk kulkas 1 pintu ini ya mau nggak mau seperti ini, harus di defrost manual dan dilakukan pembuangan air seperti ini. Ya tinggal tarik aja, ini kita tutup dulu untuk ini. Nah kita tutup, tarik pelan-pelan jangan sampai airnya tumpah. Lumayan loh banyak juga airnya. Ya kita buang sebanyak apa airnya. Nah, banyak juga ya. Nah kalau sudah tinggal masukkan lagi ke dalam kulkas tadi. Ya masukkan. Dan posisi kulkasnya kalau admin perhatikan yang untuk defrost ini kadang dia nyala sendiri. Ya nyala sendiri. Mungkin ada settingan tertentu yang ngebuat saklar ini bisa keluar lagi dan harus ditekan lagi untuk defrost. Jadi kalau saran admin mau ngaktifin defrost malam-malam itu ya subuh-subuh dibuka ya. Dan cek apakah sudah mencair bunga esnya. Ini hanya kebiasaan admin aja, kalau kamu mau tiru silakan, kalau sekiranya kurang suka ya ambil saja yang bermanfaatnya. Ya semoga bermanfaat, silakan like, subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.